Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita drama seri Thailand yang berjudul 13 Terrors tahun 2013. Drama ini terdiri dari 13 episode yang berupa antologi cerita tentang urban legend di sekolah. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan episode 1 yang berjudul Wanida. Ada rumor bahwa di masa lalu, di sekolah ini pernah terjadi pembantaian kuno yang dilakukan oleh seorang algojo dengan cara memenggal kepala korban. Nama Swi atau Wi adalah seorang siswi yang menyukai cerita dan hal-hal berbau horor. Suatu hari, salah seorang temannya yang bernama Kanok menghampirinya dan memberitahu Wi kalau ia sudah menemukan lokasi tepatnya tempat pembantaian tersebut terjadi. Tempatnya adalah di bawah beringin tua yang masih berada dalam satu area sekolah mereka. Sepulang sekolah, keduanya mendatangi pohon beringin yang dikeramatkan itu dan berfoto di sana. Di malam harinya, Wi dan Kanok membaca sebuah artikel urban legend sekolah yang menceritakan tentang kematian salah seorang siswi bernama Wanida. Rumornya, kepala Wanida dipenggal secara brutal oleh seseorang, kemudian disembunyikan di laci meja di sebuah kelas. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kepalanya. Setelah kejadian itu, kabarnya bila ada orang yang melihat kepala seorang gadis yang menatapnya dari dalam laci meja, orang itu akan terkena kutukan. Karena bila orang tersebut tidak mampu menemukan kepalanya dalam 2 hari, maka ia akan mati. Selesai membaca artikel itu, wajah Kanok tiba-tiba berubah kelihatan tidak nyaman. Ia lalu bercerita, saat sedang mengambil bukunya yang tertinggal di kelas, Kanok mendengar suara aneh yang datangnya dari laci meja di sampingnya. Kanok lalu memeriksa meja tersebut dan belum sempat Kanok menyelesaikan ceritanya, Ibu Wi masuk kamar dan mengingatkan hari sudah malam. Kanok pun memutuskan pulang. Keesokan harinya, Kanok tidak masuk sekolah tanpa kabar. Keanehan pertama terjadi pada Wi. Wi merasakan seperti ada sesuatu di meja Kanok yang mendorong dan mendesaknya, padahal meja itu jelas kosong. Karena khawatir, Wi menelepon Kanok untuk menanyakan kabarnya dan ternyata Kanok hanya tidak enak badan. Pulpen Wi terjatuh dan saat ia akan mengambilnya, Wi terkejut dan ketakutan karena di laci mejanya ada sebuah kepala yang sedang menatapnya. Dan sejak hari itu, hidup Wi menjadi tidak tenang dan ketakutan. Ditambah lagi, ia juga jadi sering mengalami hal-hal aneh. Hari berikutnya, Wi membaca pesan dari Kanok yang masih juga belum masuk ke sekolah. Wi menelepon Kanok, tetapi yang mengangkat telepon adalah ibu Kanok. Ternyata, Kanok telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Dikatakan kalau kondisinya tubuhnya hancur dengan kepala terpisah dari badannya. Seketika, Wi mengingat cerita Kanok di malam itu yang tidak selesai. Wi curiga kalau Kanok juga telah melihat kepala di dalam laci mejanya. Tidak ingin bernasib sama seperti Kanok, Wi bertekad untuk menemukan kepala itu. Akan tetapi, upaya pencariannya itu dipergoki oleh seorang guru. Wi kemudian berbicara dengan guru tersebut dan bertanya mengenai Wanida. Sang guru membenarkan semua kejadian yang diceritakan di internet, kecuali soal kutukan. Menurut sang guru, bila benar Wanida berubah menjadi hantu, Wanida tidak akan berubah menjadi hantu pendendam. Saat Wi akan menyangkal dengan menyinggung Kanok, sang guru menekankan kalau yang terjadi pada Kanok adalah kecelakaan. Sang guru mengerti Wi terguncang karena telah kehilangan teman dekatnya, tetapi Pak Guru meminta Wi untuk merelakan Kanok. Di rumah, saat sedang berusaha menghibur Wi, Ibu Wi melihat luka sayatan yang masih berdarah di lehernya. Wi bermimpi didatangi oleh arwah Wanida yang meminta tolong kepadanya. Namun, Wi tidak tahu apa yang diinginkan oleh Wanida. Karena itu, ia kembali ke sekolah di malam hari dan memutuskan untuk menggunakan Ouija atau jalangkung untuk berkomunikasi dengan Wanida. Wi berhasil melakukan komunikasi dengan arwah yang mengaku sebagai Wanida. Ia kemudian diperlihatkan kilas kejadian masa lalu di malam ketika Wanida masih hidup di tahun 2000. Wanida bersama 2 orang temannya melakukan permainan Ouija untuk memanggil arwah pelaku pembantaian. Arwah tersebut berhasil dipanggil, tetapi tidak bersedia menjawab pertanyaan yang Wanida dan teman-temannya tanyakan. Sampai ketika gelas di papan bergerak membentuk kata mati berkali-kali, ketiganya menjadi panik dan saling tuduh.
Aktivitas mereka itu dipergoki oleh seorang satpam yang menyuruh mereka segera pulang. Ketiga murid tersebut menurut, namun sayangnya gelas yang digunakan dalam permainan tersebut terjatuh dan pecah saat Wanida akan memasukkannya ke dalam tas. Padahal, syarat permainan Ouija adalah gelas tersebut tidak boleh sampai pecah sebelum arwah dipulangkan, karena roh yang mereka panggil akan merasuki manusia. Akibatnya, kejadian buruk benar terjadi. Roh Algojo yang mereka panggil merasuki Pak Satpam. Pak Satpam yang dirasuki mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya dan tiba-tiba saja menyerang Wanida secara membabi buta. Ia kemudian memotong kepala Wanida lalu membawanya pergi. Arwah Wanida menyuruh Hui untuk mengikuti kemana kepalanya dibawa untuk disembunyikan. Kepala Wanida disembunyikan di laci sebuah meja yang telah disimpan di dalam gudang yang terkunci. Hui mengambil kepala Wanida dan mencoba menenangkan kepala yang menangis itu dengan lantunan doa. Namun tiba-tiba, arwah Algojo datang diiringi suara musik tradisional yang membuat Hui panik, ketakutan, dan tangisan Wanida makin keras. Tak berapa lama, arwah Algojo tersebut menghilang saat kepala Wanida berteriak kencang. Setelah itu, Hui akhirnya menguburkan kepala Wanida di bawah pohon beringin keramat sekolah. Hui sampai di rumah saat matahari sudah terang. Di rumah ia disambut oleh kedua orang tuanya yang khawatir. Saat akan menyiapkan sarapan, ibu Hui bertanya siapa yang dibawa pulang oleh Hui. Mendengar perkataan sang ibu, tentu saja Hui bingung karena ia pulang sendirian. Lalu, tiba-tiba saja gelas Ouijawi bergerak sendiri dan pecah, seperti yang terjadi di malam tragedi Wanida. Arwah Algojo merasuki ibu Hui, kemudian membantai seluruh anggota keluarganya termasuk Hui. Kini, posisinya terbalik. Wanida menghampiri kepala Hui yang tersimpan di dalam laci dan mengucapkan terima kasih. Dan 13 Terrors episode Wanida pun berakhir. Nah, bagaimana alur cerita episode Wanida ini? Niat baik tidak selalu akan berakhir baik. Yang namanya berurusan dengan makhluk tak kasat mata, apalagi yang diliputi dendam, memang tidak bisa diprediksi bagaimana akhirnya. Seperti yang terjadi pada Hui dan temannya, Kanok. Berawal dari kesukaan terhadap hal horor, mereka bertekad untuk mencari tahu lebih dalam mengenai legenda-legenda horor yang terjadi di sekolah mereka. Sampai suatu ketika mereka dihantui oleh sosok kepala Wanida yang menurut rumornya, jika mereka telah ditunjukkan sosok kepala itu, mereka harus bisa menemukan di mana kepala tersebut disembunyikan dalam 2 hari agar bisa selamat. Awalnya, upaya pencarian mungkin dilakukan hanya untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Namun kemudian, mereka berpikir mungkin ini adalah cara Wanida untuk meminta pertolongan. Maka dari itu, bisa jadi ini adalah semacam simbiosis mutualisme. Plot twist-nya ternyata, meski kepala Wanida telah berhasil ditemukan dan dikubur pun, Hui ternyata masih dihantui oleh arwah Algojo dan hidupnya berakhir tragis setragis hidup Wanida. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!